Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Salam. Yang pertama-tama, mari bersama-sama mengaturkan puja puji syukur kepada Tuhan yang Maha Agung yang telah menolong kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga pada hari ini, Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2020 boleh berjumpa kembali dengan sapaan Majelis Gereja Kristen Jawa Salatiga Utara. Sapaan firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur 124 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Sedangkan yang akan kita renungkan bersama ayat yang 8. Namun sebelumnya, mari bersama-sama untuk mohon kekuatan kepada Tuhan terlebih dahulu. Mari berdoa. Tuhan Allah sumber hidup kami, yang telah menolong kehidupan kami hari lepas hari, sehingga pada hari ini boleh untuk mendengarkan sapaan firman-Mu yang indah. Kiranya Tuhan mengarahkan hati, pikiran, dan telinga kami, agar kami mampu untuk mengerti apa yang Engkau firmankan. Dan hamba-Mu yang penuh kekurangan ini, kiranya Tuhan urapi dengan roh-Mu yang penuh kasih, agar di dalam menyampaikan firman-Mu hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ampunkanlah akan segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa yang tiada sempurna ini kami pohonkan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari dibaca bersama-sama dari kitab Mazmur 124 ayat 8. Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, mengucap syukur memang mudah kalau dalam keadaan untung. Itu aja mengucap syukurnya mudah kalau tidak lupa. Biasanya kalau senang hidupnya lupa mengucap syukur. Tetapi betapa sulitnya mengucap syukur bila dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Mungkin malah bisa jadi menggerutu. Hidup yang selalu bersyukur itu memang butuh latihan, butuh proses, butuh waktu yang tidak pendek. Hidup memang tidak lepas dari masalah, baik yang dialami anak-anak maupun orang yang sudah dewasa. Sehingga ada yang kecewa juga menjadi orang Kristen. Dia pikir setelah masuk Kristen, semua masalah bisa beres. Bila punya masalah sebesar jari kelingking, merasakannya seperti sebesar gajah. Jadi sangat besar sekali merasakannya.
Tetapi ada juga orang yang punya masalah sebesar ibu jari, merasa masalahnya hanya kecil saja. Salah satu syarat menjadi orang Kristen adalah bisa bersyukur dengan diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mestinya sering menengok orang yang sakit atau mungkin pernah ditengok. Yang sakit di situ bilang, "Saya masih bersyukur. Pak, Bu, walaupun tangan saya babak belur, tetapi kepala saya aman. Tidak kena benturan. Saya masih dilindungi oleh Tuhan." Mazmur 124, pemazmur melambungkan kidung pujian dan doa syukurnya. Karena apa? Karena pemazmur merasa bahwa Tuhan ada di pihaknya. Sehingga pemazmur Daud dan bangsa Israel terluput dari masalah yang besar. Dalam kehidupan sehari-hari, masalah hidup tidak kunjung habis. Walaupun sudah mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Namun seolah-olah Tuhan tidak memberikan pertolongan. Manusia dibiarkan untuk hidup dalam penderitaan. Karena apa? Karena untuk menguji kesetiaan iman kita. Tuhan berfirman, tetapi ujian ini tidak akan melebihi kekuatan manusia. Biar apa manusia diuji dalam penderitaan, menerima penderitaan, tidak lain biar kelihatan murninya, biar imannya semakin kuat, semakin dewasa, bukan iman kekanak-kanakan lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penderitaan dan masalah yang kemarin belum kunjung selesai, ditambah masalah yang baru. Apa itu? Yaitu pandemi virus corona yang semua orang ikut merasakan dampaknya. Rumah ibadah ditutup, alias kita harus beribadah di rumah masing-masing. Harus menjalankan tatanan kehidupan baru, yaitu harus tetap taat pada protokol kesehatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini Majelis Gereja mengajak dan mengingatkan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Marilah kita tutup dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Apa yang telah kami terima, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, agar kami dapat mampu melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, bagi keluarga kami, bagi bangsa kami. Tuhan Allah Bapa kami berdoa juga untuk warga gereja GKJ Salatiga Utara di dalam pandemi virus corona ini. Kiranya Tuhan selalu menyertainya, Tuhan selalu memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan damai sejahtera. Sehingga di dalam pandemi virus corona ini, saudara-saudara kami tetap bisa bersyukur di hadapan Engkau, selalu memuliakan nama Engkau. Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan ketaatan kepada kami, agar kami dapat menjalankan tatanan kehidupan yang baru ini, yaitu protokol kesehatan. Menjaga kesehatan diri sendiri, alias menjaga kesehatan untuk orang lain juga. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami. Kiranya Tuhan berkati akan pemerintah kami, dari yang tertinggi sampai yang terbawah, dari presiden sampai ke RT. Kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan, agar di dalam memimpin negara ini hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Allah Bapa kami, kiranya virus corona ini Tuhan usir, Tuhan sirnakan, agar keadaan dunia ini semakin teduh dan semakin banyak orang yang bersyukur di hadapan Engkau. Tuhan, jikalau kami di dalam menyampaikan dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ini, banyak dosa dan kesalahan yang terselip di hati kami bersama-sama untuk memohon maaf. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami pohonkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah sapaan majelis melalui renungan singkat. Kiranya bisa membawa atau bisa memberi damai kepada Bapak Ibu sekalian dan mendatangkan berkat yang baru. Mungkin banyak kesalahan, saya selaku majelis gereja memohon maaf bila di dalam menyampaikan renungan ini kurang berkenan di hati para bapak dan ibu. Terima kasih. Sekian.